to get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat edisi ke-90. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Korsel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar kali ini, pembukaan tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Dan menariknya, nanti ada dua penanya yang paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo gratis OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk dua orang pemenang. Kemudian yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat, Zoom UMKM Expo. Jadi begini, Coach Jordi dan Bapak Ibu semuanya, Zoom UMKM Expo, jadi Bapak Ibu boleh berpromosi, memasarkan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Coach dan Bapak Ibu semuanya agar kita semuanya belajar berani berbicara di depan kamera. Yang kelima adalah foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Materi pada malam hari ini sangat-sangat menarik, yaitu Public Speaking for Business yang akan dijelaskan oleh Coach Jordi Sidarta. Beliau adalah seorang digital marketing spesialis. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber terfavorit di Indonesia, Coach Jordi. Silakan, Coach. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Thank you Pak Pram atas undangannya. Senang banget saya bisa hadir di acara webinar yang paling bergengsi setiap Kamis malam ya. Malam Jumat. Iya, makasih. Oke. Saya izin share screen sebentar. Ya, silakan, Coach. Ya, slide saya udah nampak belum ya, Iya, Pak? sudah kelihatan. Sudah nampak ya. Public Speaking for Business. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jordi Sidarta. Saya dikenal sebagai seorang praktisi, mentor, dan konsultan digital marketing yang telah membantu ribuan UMKM, puji Tuhan, sejak usia saya 13 tahun. Saya juga aktif sebagai mentor public speaking dan communication skill, tepatnya mulai usia 16 tahun. Selain itu, saya juga merupakan seorang praktisi dan mentor di bidang numerologi, astrologi, dan tarot. Mungkin dari Bapak Ibu berpikir ya, kok bisa jauh banget dari digital marketing masuknya ke ilmu dukun gitu kan? Nah, tapi sebetulnya kalau memang Bapak Ibu menelaah lagi, ini semua ilmu ini bisa saling dikombinasikan, bisa saling dipadukan untuk menjadi satu keilmuan yang menurut saya keren banget. Nanti kapan-kapan saya share deh ke Bapak Ibu semuanya. Iya. Oh, nah, mantap. Lalu saya juga, puji Tuhan, merupakan seorang penulis dan koordinator dari 11 proyek buku yang bergerak di bidang bisnis dan pengembangan diri. Dan otomatis saya juga adalah seorang entrepreneur dan investor ya, karena saya juga punya beberapa usaha. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi hari ini, saya mohon kejujuran ya. Saya mau tanya ke Bapak Ibu semuanya dan mohon kejujuran dari Anda. Ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang masih memiliki rasa takut, gugup, dan sering ngeblank ketika tampil di depan banyak orang atau bicara di depan banyak orang? Boleh jujur ya Bapak Ibu ya. Di sini kita tidak akan mentertawakan siapa-siapa Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, siapa yang masih grogi, nervous? Nah, ini Bu Memorianti, kapan? Nah, siapa lagi Bapak Ibu yang masih grogi, masih nervous? Masih atau kalau suka tampil di depan banyak orang, suka tiba-tiba ngeblank?
Ini dari kakak production ini. Saya, waduh ini. Waduh. Oke, thank you Bapak Ibu atas kejujurannya. Nah, gini Bapak Ibu. Orang merasa takut itu kan pasti tidak mungkin tanpa sebab. Pasti ada alasannya lah. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ada 3 alasan kenapa orang merasa takut bicara di depan banyak orang. Yang pertama takut salah, yang kedua takut mengecewakan, dan yang ketiga takut orang yang mendengarkan atau audiens itu nggak paham apa yang kita ucapkan. Pertanyaannya, takut dalam public speaking itu sebetulnya hal yang wajar nggak sih, Jo? Yes, itu wajar Bapak Ibu. Gini, semua orang di dunia ini pasti pernah memiliki rasa takut bicara di depan banyak orang. Bapak Ibu nggak salah dengar kok. Semua orang, tak terkecuali saya dan motivator-motivator senior, motivator-motivator hebat di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mereka semua pasti pernah punya rasa takut. Bahkan Bapak Ibu, ada sebuah penelitian ya, dari The People Almanac Book of List Amerika, mereka melakukan survei kepada 3.000 orang. Dan ketika ditanya, apa hal yang paling mereka takutkan di dunia ini? 40% menjawab mereka paling takut public speaking. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, untuk kedua kalinya ditanya lagi nih, lebih baik mana, public speaking atau mati? Mereka menjawab apa? Udah mendingan gua mati aja. Serem Makanya banget. kenapa mati itu ada di urutan ke-7, Pak Pram dan teman-teman semuanya. Iya. Bayangkan, semenakutkan itu loh Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi bukan berarti itu nggak bisa diubah Bapak Ibu. Kita memang tidak bisa langsung menghilangkan rasa takut itu. Sekarang gini, rasa takut itu sesekali pasti akan muncul. Contoh deh Bapak Ibu, misalnya nih Bapak Ibu sudah terbiasa untuk public speaking katakanlah di depan 500 karyawan atau di depan 300 karyawan Bapak Ibu. Tiba-tiba sekarang Bapak Ibu diminta untuk presentasi di depan Pak Jokowi. Pasti gemeter nggak? Pasti gemeter Bapak Ibu. Betul. Saya yakin yang namanya ada rasa takut, gugup, panik, itu pasti ada. Takut mengecewakan, pasti ada. Nah, cuma kabar baiknya adalah kita bisa mengendalikan itu. Public speaker yang hebat punya ilmu cara untuk mengendalikan rasa takutnya dan bukannya membiarkan rasa takut tersebut yang mengendalikan dia. Pertanyaannya, gimana caranya untuk mengendalikan rasa takutnya? Nah, hari ini saya akan bagikan ke Bapak Ibu ada teknik 5P dalam mengendalikan rasa takut. P yang pertama adalah persiapan. Gimana caranya melakukan persiapan? Tidak ada cara lain untuk menjadi seorang ahli atau master dalam public speaking tanpa berlatih dan tambah jam terbang. Betul. Gimana cara berlatihnya? Nih, Bapak Ibu silakan catat ya. Ada 2 cara berlatih yang paling mudah. Yang pertama, berlatihlah di depan cermin. Pasti Bapak Ibu ada dong cermin, entah itu mungkin di kamar atau di kamar mandi. Latihan di depan cermin. Tujuannya apa? Cermin tanpa sadar itu sebetulnya memberikan kita feedback, Bapak Ibu. Apa sih yang udah bagus dari kita dan apa yang perlu ditingkatkan? Lalu yang kedua, yang tidak kalah serunya, berlatihlah dengan menggunakan handphone Bapak Ibu. Minta mungkin keluarga, istri, suami, anak gitu ya, saudara untuk bantu merekam ketika Bapak Ibu sedang latihan atau sedang praktek di rumah. Tujuannya apa? Tentu tujuannya agar Bapak Ibu bisa menonton kembali videonya setelah itu. Apa yang udah bagus dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, saran saya Bapak Ibu, kalau misal contoh nih, Bapak Ibu diminta untuk presentasi katakanlah hari apa, misalnya hari Minggu deh, atau hari Senin besok.
Usahakan mulai malam ini Bapak Ibu sisihkan waktu 15 sampai dengan 20 menit aja untuk berlatih. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, berlatihnya itu jangan hafal plek-plek skripnya. Salah besar Bapak Ibu. Percaya kata-kata saya. Kalau Bapak Ibu hafal plek-plek skripnya, begitu Bapak Ibu sudah hari H acaranya, pasti ngeblank. Jangan lakukan itu. Cukup ambil keyword-keywordnya, cukup ambil poin-poinnya aja, lalu kembangkan sendiri, biarkan mengalir sendiri, dan jangan takut salah. Ini kata kuncinya. Mengalir sendiri, enjoy aja. Oke ya, itu tadi P yang pertama. Lalu kita masuk sekarang ke P yang kedua, pemanasan. Panaskan dulu urat-urat bicara Bapak Ibu sebelum presentasi dimulai. Sekarang misalnya gini, kita kalau misalnya mau main bulu tangkis atau mau main sepak bola, mau main basket, pasti pelatih olahraga kita akan menyarankan kita untuk melakukan stretching dulu kan? Pemanasan Betul, dulu atau betul. perenggangan dulu. Betul ya, Pak? Ya. Betul, betul, betul. Tujuannya apa kira-kira Bapak Ibu? Apa, Bapak Ibu? Melatih otot-otot nih, otot mulut, nah, otot pernafasan. Kalau dalam public speaking ya, tapi kan kalau kita bicaranya dalam olahraga, pemanasan itu kan diperlukan biar kita nggak terkilir, biar kita nggak cedera, betul ya? Iya. Nah, dalam public speaking, gimana caranya untuk melakukan pemanasan? Ngobrol dulu dengan peserta yang udah hadir. Ngobrol dulu dengan panitia yang udah hadir. Misalnya nih, contoh, Bapak Ibu mau presentasi di hotel gitu ya. Katakanlah kepada 30 orang. Bapak Ibu ingin presentasi bisnis MLM atau bisnis asuransi. Sebelum mulai, ngobrol dulu aja dengan peserta yang udah hadir. Tujuannya ya tadi, agar mulut Bapak Ibu nih panas dulu. Kita nggak mengalami cedera Bapak Ibu. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Terkadang ada orang yang bilang, oh kamu kalau bisa sebelum presentasi jangan ngobrol dulu lah sama orang. Kamu mendingan duduk baca skripnya. Baca lagi catatan kamu. Berdasarkan pengalaman saya, itu nggak efektif Bapak Ibu. Yang ada, begitu nyampe depan, Bapak Ibu pasti blank. Berani. Saya berani garansi Bapak Ibu. Yuk taruhan sama saya. Pasti nyampe di depan Bapak Ibu blank. Lebih baik Bapak Ibu pemanasan mulut dulu, bangun kedekatan dulu dengan orang lain, bangun kedekatan dulu dengan para peserta. Itu pasti suasananya jauh lebih cair Bapak Ibu. Betul, betul. Betul ya? Betul, betul. Seperti yang barusan saya lakukan dengan Pak Pram di awal tuh. Kita kan ngobrol-ngobrol, ngomongin soal hujan, ngomongin soal Malang. Itu cara saya pemanasan sebetulnya, Pak. Iya. Oke. Nah, lalu P yang ketiga, kita punya yang namanya penyesuaian diri. Usahakan Bapak Ibu selalu datang lebih awal sebelum presentasi dimulai. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di ruangan pada saat kita mau presentasi nanti. Saya pernah punya sebuah pengalaman, mungkin katakanlah 5-6 tahun lalu, saya diundang untuk memberikan satu presentasi di hotel daerah Jakarta Barat waktu itu. Begitu saya sampai di hotelnya, itu saya betul-betul terkejut banget. Ruangannya kotor, lembab pula. Lalu mic-nya rusak, proyektornya pun bermasalah. Double-double tuh masalahnya Bapak Ibu. Itu aja saya masih datang kurang lebih sekitar 1,5 jam sebelum acara dimulai. Bisa bayangin nggak kalau saya datangnya mepet-mepet 10 menit sebelum acara dimulai? Amsyong saya Bapak Ibu. Itu gugupnya saya bisa double triple Bapak Ibu. Udah mic-nya berantakan, ruangannya berantakan, proyektornya juga ancur-ancuran. Wah itu saya gugupnya setengah mati itu Bapak Ibu. Malah akhirnya saya nggak bisa memberikan sesi presentasi yang maksimal. Makanya kenapa saya bilang selalu datang lebih awal. Berbeda kalau Bapak Ibu memang sudah punya panitia yang sigap. Bapak Ibu mungkin sudah punya manajer yang sigap. Silakan aja kalau Bapak Ibu mau datang mepet-mepet. Tapi tetap saran saya jangan ya Bapak Ibu, semepet-mepetnya pun jangan terlalu mepet banget. Ini Bapak Ibu harus bisa nafas dulu Bapak Ibu. Jangan sampai Anda datang tengah-tengah. Wah itu
betul-betul bisa membuat Anda jadi gugup sampai di depan banyak orang. Percaya deh Bapak Ibu. Lalu P yang keempat, Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya perubahan bahasa tubuh. Bapak Ibu di sini pernah nggak ada yang ikutan pelatihan-pelatihan mungkin motivasi lah seperti kelasnya Pak Tung Desa Moringin? Mhm. Pasti pernah ya. Ya, pernah. Bapak Ibu yang pernah ikutan pasti sudah tidak asing dengan yang namanya goncang buminya Pak Tung. Go, 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 go. Iya. Nah, sebetulnya perubahan bahasa tuh go 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 tadi ya, guncang bumi tadi itu sebetulnya merupakan teknik perubahan bahasa tubuh yang dilakukan oleh Pak Tung agar dia bisa jauh lebih bersemangat, bisa jauh lebih energik. Silakan aja kalau Bapak Ibu mungkin mau sedikit lompat-lompat, mau sedikit menggerak-gerakkan tubuh sebelum presentasi dimulai agar Anda Mhm. jauh lebih pede. Tapi ingat Bapak Ibu lakukannya di toilet ya, di Mhm. tempat yang tertutup. Jangan di depan orang Bapak Ibu, takutnya jadi mispersepsi nanti. Oke. Lalu P yang terakhir, Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya penapasan perut. Mhm. Jadi kalau misalnya nih, Bapak Ibu awalnya udah siap, begitu ngelihat orang banyak, tiba-tiba gugup. Gimana caranya? Sebelum mulai presentasi, di belakang, tarik nafas dulu. Kasih senyum yang manis, maju ke depan. Percaya Bapak Ibu, ini really works. 5 teknik ini kalau Bapak Ibu praktekkan, itu betul-betul works banget, betul-betul top banget, top chair banget. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah mengendalikan rasa takut, sekarang kita akan masuk ke cara membuat isi presentasinya. Gimana caranya? Gampang Bapak Ibu. Cukup pakai 3 rumus ini. Yang pertama, who am I? Bukalah dengan menjelaskan siapa diri Bapak Ibu. Seperti yang barusan saya lakukan. Yang kedua, my point of view. Ceritakan isi presentasi Bapak Ibu seperti yang saya lakukan sekarang. Dan nanti terakhir lakukan my conclusion atau kesimpulan dari keseluruhan presentasi Bapak Ibu. Ya. Gampang nggak kira-kira Bapak Ibu dengan rumus ini? Gampang ya? Gampang banget. Gampang banget ya. Iya. Gini, Bapak Ibu kalau misalnya belajar public speaking di luar sana ya, Bapak Ibu belajar public speaking yang lebih advance, memang banyak cara untuk membuka presentasi, mulai dari fakta atau mungkin membuka dengan kutipan ala-ala Najwa Shihab Ya, atau ya. mungkin membuka dengan powerful question juga ala-ala Deddy Corbuzier gitu ya. Itu sebetulnya banyak sekali metodenya. Cuma karena topik kita pada malam hari ini adalah public speaking for business, saya berikan Bapak Ibu resep yang paling gampang dulu aja. Kenapa? Karena kalau mumet-mumet Bapak Ibu ya, toh nggak akan kepake juga. Karena menurut saya sebetulnya tidak perlulah Bapak Ibu misalnya mau presentasi MLM, Bapak Ibu buka dengan sebuah metafora. Menurut saya pribadi agak lebay, gitu kan. Cukup gunakan rumus ini aja, udah tokcer. Percaya Bapak Ibu, ya percaya deh. Nah, kuncinya adalah di 3 yang ini Bapak Ibu. Bisa kelihatan ya? Masih kelihatan ya Mas ya? Ya, kelihatan. Oke, gimana caranya agar Bapak Ibu di mata para audiens atau di mata para peserta itu bisa kelihatan kredibel. Meskipun resep atau meskipun pola-pola presentasinya Bapak Ibu sederhana, Bapak Ibu tetap bisa diakui, tetap bisa dianggap, tetap bisa diapresiasi oleh audiens Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan 3 hal ini. Jangan lupakan etos, logos, dan patos. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ini bukan bahasa planet ya Bapak Ibu ya. Ini betul-betul ada rumusnya gitu ya. Silakan dicatat Bapak Ibu. Etos ini berbicara tentang siapa Bapak Ibu atau profil Bapak Ibu. Seperti yang saya lakukan tadi di awal, saya ceritakan saya adalah seorang praktisi digital marketing, saya adalah seorang
penulis buku, ini sebetulnya merupakan etos, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu tanya, seberapa penting sih profil dalam sebuah presentasi? Jujur, bagi saya pribadi, jawabannya adalah penting banget. Ya, penting banget. Coba deh, Bapak Ibu perhatikan. Para motivator besar, misalnya seperti Pak Tung Desmoringin, Pak James Gui, Miss Mary Riana, mereka sebelum mulai, itu pasti panitianya atau MC-nya akan menayangkan video profilnya mereka. Ya. Tujuannya apa? Biar orang bisa amazed dulu ketika melihat mereka. Orang bisa wow, orang bisa terhipnotis dulu. Karena pasti beda Bapak Ibu. Kita kalau ketemu mereka mungkin di katakanlah di restoran atau mungkin di jalan, di mall, itu rasanya atau feel-nya itu berbeda ketika ketemu di kelas. That's why makanya gimana caranya mengubah state dari yang biasa aja menjadi yang luar biasa? Ya tadi, tunjukkan etos. Ya, tunjukkan etos. Lalu yang kedua, logos. Logos ini berbicara tentang data, Bapak Ibu. Berbicara tentang data, angka, fakta, statistika, grafik gitu ya. Nah, dengan Bapak Ibu banyak menyelipkan data-data di sesi presentasinya Bapak Ibu gitu ya, memberikan banyak fakta-fakta yang unik, fakta-fakta yang menarik. Di sini Bapak Ibu akan dianggap sebagai sosok pakar atau master di mata audiens Bapak Ibu. Seperti yang barusan saya lakukan di awal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di awal tadi saya ada sebutkan salah satu lembaga survei yang namanya The People Almanac Book of List. Di situ saya berikan data ada 3.000 orang, lalu 40%, urutan pertama, urutan ketujuh. Nah, ini sebetulnya bagian dari logos, Bapak Ibu. Ya, bagian dari data. Pertanyaannya, berapa banyak sih kita harus menaruh atau meletakkan logos ini dalam presentasi kita? Ya, tergantung durasinya, Bapak Ibu. Kalau misalnya durasinya 1 jam gitu kan, ya 1-2 logos oke lah. Tapi ya kalau mungkin durasinya 3 jam, 4 jam, ya mungkin bisa ditambahkan lah. Gitu Bapak Ibu. Lalu, patos. Apa itu patos? Patos adalah kebalikannya dari logos. Kalau tadi logos itu berbicara tentang angka, patos ini banyak berbicara tentang kreativitas. Ya. Mungkin kalau saya boleh kasih ilustrasi atau analogi, logos ini diibaratkan seperti otak kiri manusia. Otak kiri itu kan berbicara tentang angka, statistika, gitu ya, pelajaran matematika, itu otak kiri. Sedangkan patos ini berbicara tentang otak kanan. Otak kanan itu kan berbicara tentang gambar, cerita, gitu ya, puisi, segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, penting juga bagi Bapak Ibu untuk menambahkan patos ini dalam presentasi Bapak Ibu. Gimana cara membuat patos yang paling gampang? Buatlah cerita. Cerita dibagi 3 ya Bapak Ibu. Ada cerita pengalaman pribadi, ada cerita pengalaman orang lain, atau metafora. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari tadi awal saya presentasi, saya ceritakan saya pergi ke hotel di Jakarta Barat, membawakan presentasi, lalu saya ceritakan tentang Pak Tung Desmoringin yang lompat-lompat. Ini saya gunakan teknik patos, Bapak Ibu. Ya, logos dan patos ini harus dimasukkan, Bapak Ibu. Percaya deh, kalau Bapak Ibu nggak masukkan, sesi presentasi pasti kaku. Sesi presentasi pasti membosankan. Teori doang isinya, tanpa logos, tanpa patos. Kira-kira membosankan nggak Bapak Ibu? Iya, betul. Sangat membosankan ya? Iya, iya. Oh iya, Mas, sorry. Durasi Iya. waktu saya masih berapa lama lagi, Mas? Wah, dihabiskan dulu materinya, Coach. Oke, masih aman ya? Aman. Siap. Oke, ini saya sekarang mau share bagian yang paling terakhir. Ini bagian yang sebetulnya juga nggak kalah penting nih Bapak Ibu. Sebentar, saya pick screen aja deh biar enak. Oke. Nah,
Sekarang kita akan bicara tentang body language, Bapak Ibu, atau bahasa tubuh. Kalau tadi kita sudah bicara gimana cara membuat isi presentasinya, tidak akan lengkap kalau tidak dilengkapi juga dengan body language ya. Mungkin kalau di online seperti sesi kita pada malam hari ini, body language tidak begitu ketara Bapak Ibu. Antara butuh dan nggak butuh sebetulnya. Karena kan yang kita tampilkan adalah slide-nya, sedangkan wajah kita kan kecil di bawah. Tapi kalau di offline, the power of body language ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Ya. Rasanya kalau kita hanya jago membuat isi presentasi tapi body language kita berantakan, itu kalau saya ibaratkan seperti nasi goreng tanpa kerupuk. Iya. Kurang mantep, kurang menggigit gitu loh Bapak Ibu. Iya. Paham ya? Iya, betul. Nah, sebelum kita masuk ke body language, penting bagi Bapak Ibu untuk kita sama-sama satukan frekuensi dulu nih Bapak Ibu. Kita sama-sama satukan pola pikir dulu Bapak Ibu. Di dalam public speaking itu tidak ada istilah salah atau betul. Yang ada hanya menarik atau kurang menarik. Kok bisa? Karena pada dasarnya public speaking ini adalah sebuah seni Bapak Ibu. Berbeda dengan ilmu pasti misalnya seperti matematika. Kalau di matematika 5 tambah 5 otomatis ya jawabannya 10. Nggak mungkin 12, nggak mungkin 13. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita bicara di nyanyi misalnya, kan kita nggak bisa bilang, oh cara nyanyi kamu salah. Kita nggak bisa bilang gitu. Kita hanya bisa bilang nyanyinya dia enak nggak didengar. Atau mungkin kurang enak. Nah sama seperti public speaking. Body language kita di mata orang lain tuh enak nggak sih? Atau justru kurang enak? Sampai sini cukup paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya menampilkan body language atau bahasa tubuh yang menarik? Yuk sekarang kita masuk ke poin yang pertama yaitu mata. Mata yang menarik adalah mata yang melihat ke semua orang. Oke, ini tadi ada sedikit itu ya Mas ya suaranya. Udah. Oke, lanjut Coach. Oke, siap. Mata yang menarik adalah mata yang melihat ke semua orang. Dulu Bapak Ibu, mungkin zaman-zaman kita kecil gitu ya, pernah nggak di antara Bapak Ibu mungkin ada yang orang tuanya pernah ngomong gini, "Nak, kamu kalau takut presentasi, kamu kalau takut tampil di depan banyak orang, bayangin aja kamu kayak lagi ngomong di kamar mandi, nggak ada yang dengerin." Pernah ada yang ngalamin nggak Bapak Ibu? Betul. Betul ya? Iya. Rata-rata untuk membuat si anak pede, pasti orang tua akan lakukan itu. Sebetulnya betul nggak sih yang diomongin sama orang tua itu? Ya, memang di sisi lain ada betulnya juga. Kita jadi lebih pede tampil di depan banyak orang. Cuma yang jadi masalahnya, eye contact kita jadi berantakan, Bapak Ibu. Betul. Kalau eye contact-nya berantakan, otomatis apa? Kita jadi seperti orang yang ngomong sendiri. Iya sih. Pernah nggak Bapak Ibu dengar misalnya ada orang yang dia tuh tampil di depan orang, tapi ya udah mau audiensnya ngobrol, mau audiensnya main HP, si pembicaranya bodo amat. Seperti layaknya dia ngomong sendiri aja. Kan jatuhnya jadi nggak menarik Bapak Ibu. Pesan yang mau kita sampaikan jadi nggak bisa tersampaikan dengan baik. Nah makanya kenapa saya bilang mata yang menarik adalah mata yang melihat ke semua orang. Misalkan gini, kalau kita bicara di acara besar gitu ya, di acara offline, pasti kan ada barisan tengah, barisan depan, barisan kanan, barisan kiri gitu ya. Nah, kita harus bisa bagi-bagi Bapak Ibu. Kalau kita sedang ingin berbicara kepada orang di sebelah kiri kita, pastikan pandangan mata kita hanya ke kiri. Nggak boleh melirik ke kanan, nggak boleh melirik ke tengah. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berbicara kepada orang di sebelah kanan, ya jangan melirik ke kiri.
Fokus Hmm. mata melihat orang-orang di sebelah kanan. Nah, kalau kita ingin berbicara kepada semua orang, kembali ke tengah. Lihat Hmm. semua orang secara cepat. Pertanyaannya, kalau audiensnya ada 1.000 orang, bagaimana? Ya kan kita nggak mungkin liatin matanya satu persatu. Acara bubar, Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, solusinya gimana ya? Tadi saya bilang, buat perwakilan. Depan, kiri depan, kanan depan. Kiri belakang, kanan belakang, tengah depan, tengah belakang. Fokus, ambil titik perwakilannya aja. Cukup paham ya? Sampai sini ya? Ya, ya. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sedang melakukan presentasi offline, Bapak Ibu misalnya lupa nih isi presentasinya, Bapak Ibu ingin melihat slide. Nah, saran saya, Bapak Ibu jangan melihat ke proyektornya. Maksud saya, jangan melihat ke LCD-nya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu malah jadi membelakangi peserta Bapak Ibu. Malah jadinya seperti ini. Kan nggak menarik ya? Lebih baik Bapak Ibu letakkan satu laptop atau tab atau iPad di depan Bapak Ibu, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat slide, lihatnya dari laptop, bukan dari LCD. Betul. Sampai sini semoga cukup jelas ya. Ya, Oke, lalu yang kedua, tangan. Tangan yang menarik adalah tangan yang tidak monoton. Bisa bayangin nggak Bapak Ibu, betapa membosankannya ketika sesi presentasi 3 jam, tangan cuman pegang mic begini aja tanpa melakukan sebuah gerakan. Satu tangan pegang mic, satu tangan lagi di sebelah kantong. Membosankan nggak Bapak Ibu? ya, ya, ya. Betul. Kaku sekali. 5 menit mungkin masih oke. 10 menit mungkin masih oke. Tapi kalau udah 3 jam, dijamin tidur semua Bapak Ibu. Nah, so tangan yang menarik adalah tangan yang bervariasi. Gimana caranya untuk melatih? Mulailah dari hal-hal yang sederhana dulu. Contoh seperti ini. Besar, kecil. Besar, kecil. Besar, kecil. Latihan dari kayak gitu dulu. Kameranya Coach Jordi nggak kelihatan. Oke, sebentar. Saya contohkan ya. Saya nggak usah pakai ini deh. Saya nggak usah pakai slide deh kalau gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa melatih tangan? Simpel aja Bapak Ibu. Nih, ikutin saya bareng-bareng ya. Ya. Besar, kecil. Besar, kecil. Kecil. Mulai dari hal seperti ini dulu. Misalnya contoh gini. Di dunia yang besar, buat gerakan. Kan kadang-kadang ada ya orang yang ketika mereka ngomong gini, pizzanya sangat besar, tapi tangannya gini aja, pizzanya sangat besar. Ini sangat membosankan Bapak Ibu, sangat membosankan. Mulailah dari gerakan-gerakan seperti ini dulu aja. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan buat gerakan yang terlalu lebay juga. Misalnya contoh nih, kalau kita mau ngomong besar, ya jangan sampai ada besar. Nggak perlu sampai gitu juga. Coba sesuaikan aja dengan ukuran bahunya Bapak Ibu. Gitu ya, besar. Ukuran bahu saya segini, ya udah besar. Besar versinya saya ya adalah seukuran bahunya saya. Lalu, ini tips yang pertama tadi ya, bisa buat gerakan tangan yang bervariasi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan teknik menghitung dengan jari. Gimana caranya? 1, 2, 3. Ini penting loh Bapak Ibu. Misalnya gini, 3 tips bagaimana mencari pacar idaman. Misalkan gitu. Atau 5 tips bagaimana menaklukkan hati wanita. Waduh. Misalkan. Pada saat ngomong 5 atau pada saat ngomong 3, tangan ini juga harus bergerak Bapak Ibu. Kesalahan kebanyakan orang ketika mereka menggunakan teknik menghitung dengan jari tadi, mereka tuh ngumpetin Pak tangannya di sini, di bawah wajahnya. Sehingga orang yang
melihat itu nggak nampak kalau mereka sedang melakukan teknik menghitung dengan jari. Hmm. Tapi ada juga yang mereka membuat gerakannya terlalu tinggi. 1, 2. Nah, ini juga menurut saya nggak menarik. Hmm. Idealnya adalah sejajar dengan bahu tadi. Hmm. Ada 3 cara. Ada 5 cara. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sejajarkan aja dengan bahu. Semoga cukup jelas ya. Ini Siap, sebetulnya siap. kalau kita sesinya offline enak nih, bisa langsung praktek ya. Kita karena online mungkin Hmm. agak sedikit terbatas. Tapi Ya. nggak apa-apa. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan dari rumah masing-masing bisa nangkep ya maksud saya. Ya, ya, ya. Selanjutnya untuk tangan Bapak Ibu. Tangan yang tidak menarik adalah tangan yang masukin tangan ke dalam kantong. Ya, Ya, betul, masukin betul. tangan ke dalam kantong celana, masukin tangan ke mungkin letakkan di belakang punggung atau Betul, mungkin betul. ngusap-ngusap tangan. Ini nggak menarik Bapak Ibu. Hmm. Gimana caranya tangan yang menarik? Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin melakukan sebuah gerakan, cukup letakkan tangan ini di samping saku celana Bapak Ibu. Tapi jangan lama-lama. Misal katakanlah selama 1 menit atau 2 menit kita letakkan di samping saku celana. Tapi setelah itu harus langsung buat gerakan lagi. Hmm. Cukup jelas ya? Jelas. Oke. Selanjutnya, tadi mata udah, tangan udah. Sekarang kita masuk ke kaki Bapak Ibu. Kaki yang menarik adalah kaki yang tentunya tidak monoton. Paling sederhana gini. Kalau Bapak Ibu sedang berbicara kepada orang di sebelah kanan Bapak Ibu, pastikan jangan hanya matanya yang di sebelah kanan. Kakinya pun ikut jalan ke kanan. Misal kalau ruangannya agak besar gitu ya, coba aja jalan 1-2 langkah ke kanan, matanya ke kanan, kakinya pun ke kanan. Begitu pula sebaliknya, kalau kita ingin berbicara kepada orang di sebelah kiri, matanya ke kiri, kakinya pun ambil 2-3 langkah ke kiri. Kan kadang-kadang ada ya Bapak Ibu orang yang mereka ketika berbicara hanya matanya doang nih yang ke kanan dan ke kiri. Tapi posisi berdirinya tetap di tengah. Ada ya yang begitu ya? Ada. Ini juga kurang menarik Bapak Ibu. Nggak salah sih, seperti yang tadi saya bilang, nggak ada salah, nggak ada betul. Tapi kurang menarik. Lebih menarik kalau ikutan jalan sehingga audiens pun bisa merasakan, oh dia seperti rasanya lagi ngomong sama saya loh. Feel-nya pasti beda. Ya. Tapi Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu jangan terlalu banyak gerak-gerak juga gitu ya. Jangan terlalu banyak ngangeng juga gitu ya. Nanti dianggap cacing kepanasan kan nggak lucu Bapak Ibu. Cukup jelas ya? Oke, jelas. Ya, silakan. Oke. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu. Tadi saya sedikit mau flashback juga nih. Soal yang tadi kita bicara tangan ya. Bapak Ibu pernah nggak melihat ada orang yang tanda kutip mereka ketika presentasi misalnya menggunakan alat presentasi seperti spidol atau pointer, mereka main-mainin itu pointernya atau main-mainin spidolnya. Iya, ada. Mungkin seperti guru kita waktu zaman-zaman sekolah gitu ya, ada yang mungkin papan apa namanya spidol papan tulisnya dilempar-lempar. Iya, whiteboard gitu ya. Atau mungkin diputer-puter gitu ya. Pasti Betul, pernah nggak? Pasti betul. pernah ya. Atau mungkin penggarisnya digini-giniin. Nah ini nggak menarik Bapak Ibu. Sama sekali nggak menarik. Hindari untuk lakukan itu. Gunakan alat bantu seperlunya aja Bapak Ibu. Kalau memang perlu pakai whiteboard, perlu pakai snowman board marker gitu ya, pakai spidol, gunakan itu. Kalau perlu pakai pointer, gunakan itu. Tapi setelah sudah nggak dipakai, matikan. Letakkan di tempat yang paling nyaman bagi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nyamannya taruh di saku baju, ya udah taruh di saku baju.
Nyamannya taruh di saku celana, taruh di saku celana. Nyamannya taruh di atas meja, ya taruh aja di atas meja. Tapi pastikan Bapak Ibu, letakkan di satu tempat aja. Jangan dipindah-pindahin Bapak Ibu. Sebentar di saku celana kanan, sebentar di saku celana kiri, malah jadi mumet Bapak Ibu. Ya, betul. Yang ada bukannya sesi presentasi Bapak Ibu jadi elegan, malah jadi kayak orang kelabakan. Betul. Ya, jadi cukup letakkan di satu posisi aja yang paling membuat Bapak Ibu nyaman. Selanjutnya, kita masuk ke yang namanya posisi dasar atau basic position. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan basic position? Basic position adalah posisi kalau misal tangan dan kaki kita sudah tidak terpakai lagi, kita harus letakkan di mana sih? Nah, kita bisa melakukan yang namanya basic position. Gini, letakkan bentuk tangan seperti ini, Bapak Ibu. Bentuk tangan seperti ini, ya katupkan tangan seperti ini, dan letakkan di bawah pusar Bapak Ibu. Ya, letakkan di bawah pusar Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu juga jangan terlalu lama lakukan basic position ini. 1, 2, 3 menit masih oke. Tapi setelah itu harus langsung buat gerakan tangan lagi. Kan kadang-kadang ada ya beberapa topik atau beberapa isi presentasi yang mungkin agak susah untuk kita bereksplorasi atau bermain-main dengan tangan dan kaki ini. Nggak masalah. Lakukan basic position. Tapi satu yang tadi saya bilang, jangan kelamaan. Karena khawatirnya orang malah jadi bosan, Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu, posisi berdiri Bapak Ibu itu harus bisa kokoh. Gimana sih caranya postur berdiri yang kokoh? Kalau untuk pria, usahakan sejajar dengan bahu. Jangan terlalu lebar sampai ngengkang gitu kan. Tapi juga jangan terlalu sempit, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada loh orang yang ketika mereka presentasi, kakinya itu dua rapet banget. Menarik. Khawatirnya malah jadi keseimbangannya nggak bagus, entar di tengah-tengah jatuh. Kan konyol. Iya, benar. Jadi usahakan sedikit dilebarin, tapi sejajar aja dengan bahu kita. Sedangkan kalau perempuan, satu kaki kiri mengarah jarum jam 12, kaki kanannya mengarah jarum jam 2. Ini kaki yang kokoh untuk perempuan. Semoga cukup jelas ya sampai sini ya. Iya, jelas. Nah, terakhir Bapak Ibu, kita punya yang namanya sound ya atau suara. Ini juga menurut saya sebetulnya tidak kalah penting nih Bapak Ibu dalam hal body language. Biasanya dalam suara ini saya buat istilahnya menjadi voice. Voice ini sebetulnya singkatan. V adalah volume. Pastikan volume Bapak Ibu itu bisa terdengar sampai ke orang yang paling belakang di kelas atau di sesi presentasinya Bapak Ibu. Lalu O ini biasanya saya identikan dengan gap. Apa sih yang dimaksud dengan gap? Ini namanya gap. Atau mungkin kalau bahasa kerennya kita sebut filler words. Sebetulnya boleh nggak sih kalau kita ada sedikit gap? Nggak ada masalah Bapak Ibu. Saya tetap mengakui jangan terlalu kaku-kaku amat lah. Kalau orang betul-betul sampai nggak ada gap, buat saya tuh kakunya bukan main. Karena kalau kita boleh jujur-jujuran Bapak Ibu, sekarang presenter misalnya sekelas Najwa Shihab, sekelas Deddy Corbuzier, sekelas Choky Sitohang, pasti tetap ada gap kok. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Bahkan saya pernah waktu itu ngobrol dengan Ko Marvin Sulistyo, kalau mungkin Bapak Ibu tahu ya, beliau itu news anchor-nya Metro TV. Betul. Beliau pun bilang, yang namanya gap sedikit-sedikit itu wajar kok bro. Lu tenang aja. Dia bilang gitu sama aku dulu.
Nah, cuma kalau terlalu banyak gitu kan, dalam 10 menit gap-nya sampai 10 kan konyol. Nah, gimana caranya untuk bisa mengurangi gap ini? Simpel, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau ngomong apa nih, tiba-tiba Bapak Ibu lupa mau ngomong apa, tiba-tiba ngeblank. Dibandingkan Bapak Ibu, lebih baik ambil jeda sekitar 2 sampai dengan 3 detik untuk diam sejenak. Sambil diam, itu sambil mikir mau ngomong apa. Tapi jangan kelamaan ya, 2-3 detik cukup lah. Ini sebetulnya untuk menggantikan yang tadi. Misalkan, yuk sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, seperti itu. Oh, Jadi betul. ambil jeda sekitar 2-3 detik lah sebelum kita mulai bicara lagi. Oke, tadi volume sudah, gap sudah. Nah, sekarang kita masuk ke I. I ini adalah intonasi. Pastikan intonasinya Bapak Ibu naik turunnya ini juga harus bisa tepat ya. Kalau misalnya kita lagi perlu melakukan penekanan, berbicaranya harus sedikit lebih naik intonasinya. Nada bicaranya harus sedikit lebih naik. Tapi kalau saya mungkin ingin bicaranya dari hati ke hati, saya gunakan nada seperti ini. Lebih kalem, lebih halus, lebih tenang. Ini intonasi. Lalu selanjutnya, C ya. C ini adalah clarity, Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan clarity? Clarity adalah pelafalan yang jelas. Pastikan Bapak Ibu kata per kata itu harus bisa didengar jelas oleh audiens Anda. Terutama kalau dalam bahasa asing, misalnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Mandarin, clarity ini penting banget Bapak Ibu. Terutama kalau dalam bahasa Mandarin gitu ya, atau bahasa Jepang atau bahasa Korea, kita salah nada sedikit aja, salah pengucapan sedikit aja, artinya udah beda. Betul. Makanya pastikan sebelum presentasi, latihan dulu pengucapan kata-kata yang kita anggap susah. Gitu. Misalnya contoh nih, kalau dalam bahasa Mandarin, saya mau sebut kata China. China itu kan dalam bahasa Mandarinnya Chongguo. Tapi kan tulisannya Chongguo. Nah, ini kata-kata seperti ini itu harus dibiasakan dulu. Latihan dulu pengucapannya sebelum presentasi. Lalu yang terakhir, kita punya yang namanya energi ya, dari voice ya. Voice kan V-O-I-C-E. E-nya adalah energi. Pastikan dari awal presentasi dimulai sampai akhir presentasi dimulai, energi Bapak Ibu harus bisa terjaga dengan baik. Ya, kesalahan kebanyakan orang Bapak Ibu. Mereka nih banyak yang ketika di awal energinya mereka nih begitu berapi-api, ibarat kata bisa lompat-lompat, teriak-teriak, jungkir balik gitu kan. Tapi begitu sudah mau menjelang akhir-akhir presentasi, mendadak langsung loyo, langsung lemes. Ini bahaya. Lebih baik buat saya stabil aja. Kita nggak perlu terlalu heboh, kita nggak perlu teriak-teriakan, tapi dari awal sampai akhir sesi, energi kita tetap stabil. Ya, semoga sampai ini cukup jelas Bapak Ibu. Nah, sesi presentasi saya sebetulnya sudah selesai pada malam hari ini. Kalau memang Bapak Ibu nanti punya pertanyaan yang sifatnya lebih private, atau mungkin Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan saya gitu ya, entah itu mungkin dalam bidang public speaking, digital marketing, atau dalam hal numerologi, astrologi, tarot, dan sebagainya, bisa hubungi saya di sini. Ya, bisa hubungi saya di sini. Saya welcome Bapak Ibu kalau mungkin Bapak Ibu mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol. Asal jangan lewat dari jam 12 malam. Ya, saya udah tidur. Betul. Nanti kalau jam 12 malam yang balas bukan saya. Ya, Waduh. ada makhluk lain. Oke. Silakan ini di screenshot, silakan di save ya. Nanti kita akan masuk sekarang ke tanya jawab ya. Ya.
Oke, wah ini materinya mantap sekali. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan ditulis di kolom chat. Ini pertanyaan pertama dari saya nih Coach. Tentang Silakan. ini teknik berpakaian Hmm, untuk public speaking buat yang online maupun yang offline. Ini apa saja yang harus digunakan dan apa pantangannya untuk teknik berpakaian ini? oke. Sebetulnya kalau dibilang pantangan sih nggak ada lah ya. Cuman Mhm. memang nanti seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu akan bisa menemukan jati diri Bapak Ibu sendiri. Mhm. Ada orang, mungkin katakanlah misal seperti Pak Tung. Pak Tung Mhm. lebih nyaman ketika dia presentasi itu menggunakan jas atau Mhm. menggunakan setelan batik panjang. Mhm. Ada juga yang mungkin nyamannya kalau mereka misalnya pakai dress berwarna apa gitu ya. Nah, itu Mhm. masing-masing. Kalau saya secara pribadi, semakin saya berpakaian pakai jas yang rapi, baju yang Mhm. kaku, saya malah jadi nggak nyaman. Saya lebih Mhm. nyaman pakai kaos seperti ini. Mhm. Obrolannya bisa lebih santai. Kita jadi seperti teman lah, bukan seperti pembicara dengan peserta. Mhm. Ini kalau secara saya pribadi. Mhm. Tapi tetap Bapak Ibu harus lihat juga dengan siapa Bapak Ibu berbicara. Mhm. Kalau kita lagi di Zoom santai seperti ini gitu kan, judulnya aja obrolan malam Jumat. Kan kesannya santai ya, Ya. kesannya ringan. Saya lebih baik berpakaian yang ringan. Mhm. Tapi kalau saya lagi bicara di depan calon investor, saya pakai baju gini, orang nggak percaya sama saya. Ya, betul. Saya mesti pakai baju batik yang rapi atau pakai kemeja Mhm. yang rapi biar bisa Mhm. meyakinkan. Mhm. Tapi tadi sekali lagi kembali lagi saya bilang, gunakanlah berpakaian yang menurut Bapak Ibu nyaman. Mhm. Itu sih Mas. Wah, mantap, mantap. Ini ada pertanyaan ini Coach dari Kane Kripik Fala. Izin bertanya Coach ini dari Sulawesi Tengah ini, Toli-Toli, cukup jauh ini. Hmm, Bagaimana cara menghilangkan rasa insecure ketika kita bicara di hadapan orang yang lebih senior, yang lebih sukses? Apa harus merendah, memposisikan kita di bawah, atau menyombongkan diri, memposisikan kita di atas? Oke, good question. Yang pertama, ini tadi buat ibu atau bapak, maaf. Ini ibu-ibu, ibu. Oke, buat ibu ya. Nih, yang Ya. pertama Bu, sebelum sesi presentasi mulai, ibu Mhm. bisa cari tempat sepi, misalnya di toilet atau di ruangan Mhm. tersendiri gitu ya, ruangan private. Mhm. Ibu bisa melakukan sugesti. Sugesti Mhm. dalam diri. Ibu ngomong gini, nggak Mhm. peduli mau lu semuanya dokter kek, mau lu profesor kek, mau lu Mhm. presiden kek, mau lu wakil presiden kek, bodoh amat. Mhm. Pokoknya ketika sudah berada di panggung, saya adalah pemimpinnya. Mhm. Saya adalah rajanya. Saya adalah leadernya. Lakukan sugesti itu mungkin 2-3 kali sampai ibu betul-betul merasa feel-nya Mhm. nyaman, feel-nya dapat. Nah, tapi begitu sudah sampai di ruangan, begitu sudah sampai di depan banyak orang, Mhm. Bapak Ibu boleh tambahkan kata-kata seperti ini. Sebelumnya, kehadiran saya di ruangan ini hanya berniat untuk sharing. Mhm. Saya tidak bermaksud untuk ngajarin, apalagi menggurui Bapak Ibu. Betul, betul. Saya murni hanya mau sharing. Kalau memang ada yang perlu ditingkatkan atau mungkin ada yang kurang tepat, saya bersedia untuk dikoreksi. Ya, betul, betul. Ini penting. Jadi Mhm. di sisi lain kita memotivasi diri gitu ya dengan Mhm. menyombongkan dirilah di belakang layar, Betul. tapi di depan orang kita menurunkan sedikit ego kita. Mhm. Sekarang pernah lihat nggak mungkin Bu, kalau mungkin Bapak Ibu sering melihat katakanlah sosok seperti Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola. Mhm. Cristiano Ronaldo itu ketahuan banget di belakang layar dia adalah pribadi yang pride-nya tinggi, Mhm. songongnya tinggi. Ibarat kata, oh saya pemain sepak bola terbaik di dunia, nggak Betul. ada yang berani ngelawan saya. Tapi Mhm. ketika dia sudah turun ke lapangan, dia bisa humble. Oh.
Itu maksud saya Bapak Ibu. Semoga dapat dipahami ya. Ya, semoga Bu Kane Kriwifala semoga bisa menjawab. Kemudian dari Pak Dandi, bagaimana mengembangkan kata kunci? Kata kunci seperti apa Pak Dandi? Gini, Pak Dandi. Saya sepertinya paham sih apa yang dimaksud Iya, oleh Pak iya. Dandi. Aha. Semakin Bapak punya banyak jam terbang, semakin sering Bapak baca, semakin sering banyak informasi yang Bapak dapatkan, entah itu mungkin dari podcast, dari pelatihan, dari seminar, seiring dengan bertambahnya pengalaman pribadi Bapak juga, otomatis kosakata Bapak, perbendaharaan Bapak pasti juga akan nambah kok. Oke. Untuk jam terbangnya coach minimal berapa ribu jam untuk kita? Sebetulnya nggak usah. Saya sih sebetulnya kurang begitu suka dengan istilah yang katanya 10.000 jam atau apa. Karena buat saya kelamaan ya. 10.000 jam tuh buat saya lama banget gitu loh. Ibarat kata kalau 10.000 jam mau dikejar dalam waktu 2 tahun, Anda selama 2 tahun nggak tidur Bapak Ibu. Ngomong aja terus. Kalau buat saya gitu ya, yang penting sering-sering latihan aja lah, sering-sering praktek aja. Seperti yang tadi saya bilang, misal 3 hari lagi Anda ingin presentasi, ya udah mulai malam hari ini latihan. Itu cara buat nambah jam terbang. Nggak usah pikirin jamnya, enjoy aja, ngalir aja. Oke, ini dari Pak Nur Hidayat ini. Mungkin ada beberapa dari kita mungkin aktivis mungkin di kampung atau di gereja atau di masjid, tiba-tiba kita diminta untuk memberikan kata sambutan. Nah, ini persiapannya seperti apa kalau umumnya sambutannya dadakan? Nah, kiat-kiatnya seperti apa, Coach? Oke. Ini menurut saya juga menarik nih Bapak Ibu. Ini tips buat Bapak Ibu semuanya ya. Kalau misal Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk entah itu mungkin kata sambutan di wihara, di gereja, di masjid, gunakan itu. Jangan kabur Bapak Ibu, jangan kabur. Gunakan itu. Ya. Karena ini sebetulnya merupakan ajang untuk kita berlatih. Mau katanya cuma 3 menit, cuma 5 menit, manfaatkan itu. Jangan kabur Bapak Ibu. Mau katanya nanti ketika kita sesi presentasinya ada sedikit namanya juga masih belajar. Namanya juga masih berlatih. Nggak apa-apa. Hajar aja, sikat aja, jangan terlalu banyak mikir. Meskipun itu dadakan dan ternyata banyak banyak gapnya, nggak usah peduliin dulu. Yang penting kita berani dulu tampil di depan banyak orang. Nanti semakin sering jam terbang kita semakin tinggi, pasti akan terlatih kok. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi nih Coach dari saya nih. Kita Silakan, Pak. kalau umumnya memberikan sambutan atau ceramah pasti kan menggunakan pengeras suara ya, sound system. Teknik untuk memegang mic itu ada caranya apa enggak? Oke. Keras suaranya itu bagaimana? Kapan harus keras, kapan harus pelan? Oke, kalau keras suara ini sebetulnya maksudnya pengeras suaranya atau bagaimana, Mas? Dari kitanya, kita Oh, kapan dari harus kitanya. ya. Oke, kita mulai dulu dari mic deh. Mic yang menarik, kalau misalnya mic-nya, let's say mic yang wireless gitu ya, bukan mic yang kabel ya, mic yang wireless, bisa letakkan di sejajar dengan dada Bapak Ibu. Jangan seperti orang nyanyi begini. Betul. Tapi juga jangan terlalu jauh, karena khawatirnya suara Bapak Ibu jadi nggak bisa terdengar jelas. Sama seperti yang tadi saya bilang, harus letakkan sejajar dengan dada, sejajar dengan bahu. Dan sesekali Bapak Ibu juga boleh pindahkan mic-nya mungkin dari kanan ke kiri gitu kan. Kalau dari kanan pegel, pindahin sebentar ke kiri. Lalu balikin lagi ke kanan. Ini nggak masalah kok, nggak masalah. Nggak akan mengganggu sesi presentasi selama jangan terlalu sering. Lakukan sewajarnya aja, senyamannya aja. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu sering. Ya.
Ini teknik untuk memegang mic yang paling sederhana. Lalu kalau untuk intonasi bicaranya, kapan sih kita mesti kencang, kapan mesti pelan, sesuaikan dengan isi pembicaraan saat itu. Kayak gini, saya kalau misalnya ingin memberikan sedikit penekanan, saya akan naik. Tapi kalau misalnya saya lagi ngobrol biasa, ya udah saya nyantai aja begini. Nada saya sedikit lebih kalem. Itu Oke. Pak Pram. Kemudian nih Coach, kita sebagai narasumber atau pembicara utama, apakah tetap bisa melakukan ice breaking? Nggak ada masalah. Oh. Boleh kok. Ice breaking itu sebetulnya nggak perlu susah-susah gitu ya. Nggak perlu main game, nggak perlu joget, nggak perlu lah. Kalau Bapak Ibu posisinya sebagai pembicara, make it simple aja, make it easy aja. Sering-sering tanya aja pertanyaan misalnya gini. Siapa dari Anda yang siap belajar hari ini? Say yes. Siapa hari ini yang datang sudah makan? Say yes. Ini juga udah bagian dari ice breaking. Asal udah lakukan 2-3 kali aja begini, suasana pasti berubah kok. Itu ya. Semoga menjawab ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Hani Kripik Falani. Ya, silakan. Bagaimana cara mengeles atau menghindari yang elegan saat kita salah berucap, salah kalimat, menyadari ada kata-kata yang keluar yang menyinggung seseorang? Waduh. Oke. Kalau misalnya ada kesalahan, jangan ngomong, salah. Hindari itu. Seperti barusan, kalau mungkin Bapak Ibu sempat perhatikan pada saat sesi presentasi, ada bagian yang saya salah mengucapkan di situ. Tapi saya nggak akan ngomong, salah. Saya akan bilang gini, maksud saya, atau saya ulangi lagi, untuk lalu perbaiki yang salah. Misalnya, yuk sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Maksud saya yang keempat. Gitu jangannya, salah, maksud saya yang keempat. Salahnya itu nggak perlu diucapkan. Cukup maksud saya atau saya ulangi lagi. Itu dia. Nah, tapi kalau misalnya mungkin dirasa obrolannya kayaknya menyinggung orang lain, ya cukup ngomong gini aja. Mohon maaf kalau mungkin tadi tanpa saya sadari ada yang sedikit mungkin menyinggung Bapak Ibu yang hadir di acara hari ini. Namun sejujurnya saya tidak bermaksud menyinggung, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun. Cukup gitu aja. Elegan. Nah, ini sama yang saya pikirkan ini dari Pak Nur Hidayat. Pasti di dalam presentasi pasti ada sesi tanya jawab. Ada audiens bertanya, kemudian kita tidak bisa menjawab. Nah, cara ngelesnya gimana? Oke. Yang pasti jangan ngomong, jangan kesannya kelihatan kayak orang yang nggak tahu gitu ya. Cukup gini aja. Pak, mohon maaf untuk pertanyaan Bapak soal itu, saya masih perlu pelajari lagi. Saya juga kurang info nih soal pertanyaan Bapak tersebut. Saya mohon waktu ya Pak, saya minta waktu. Nanti setelah selesai acara, saya cari-cari dulu infonya. Saya pelajari lagi. Nanti kalau saya sudah tahu, saya pasti akan hubungi Bapak secara pribadi. Gitu. Apakah dengan alasan seperti itu tidak tidak merendahkan kompetensi kita, Coach? Oh enggak. Karena menurut saya gini Pak, kembali lagi ya Pak, nggak ada manusia yang sempurna, betul ya? betul. Ibarat kata misalnya gini, saya kalau lagi ngajar sesi tarot, misalnya contoh ya Pak ya, ngajar sesi tarot. Orang ada yang nanya, Pak, itu kartu misalnya Seven of Pentacles, gambarnya seperti itu, ada bagian seperti ini, itu maksudnya apa? Nah, terkadang kalau mungkin kita melihatnya secara garis besar, saya tahu. Tapi kalau udah masuk ke perintilan-perintilan yang kecil, saya juga mungkin nggak tahu informasinya. Saya harus buka buku lagi, saya harus buka kamus saya lagi. Nah, gimana caranya biar elegan? Ya tetap kita jujur aja. Saya perlu mencari tahu dulu. Orang pasti menghargai kok. Ibarat kata gini, Bapak Ibu. Lebih baik kita jujur kalau kita nggak tahu dibandingkan kita sok tahu. Betul. Udah sok tahu salah pula. Nah, itu bahaya. Kemudian Itu ini ya. Coach. Iya. Kemudian ini Coach,
dalam pengalaman saya, jika kita di tengah-tengah presentasi, ternyata ada musibah, entah itu sound-nya mati, entah itu LCD-nya mati, ini kan membuat kita jadi grogi ya. Cara mengatasinya Hmm. bagaimana, Coach? Be elegan aja. Kata Hmm. kuncinya itu, jadilah elegan aja. Misal contoh, pada saat sound system lagi mati, Hmm. katakanlah mic-nya mati gitu dia ya. Hmm. Kita ngomong aja, cek, waduh kok mic-nya mati nih. Oke, Bapak Ibu, sambil mic-nya diperbaiki oleh panitianya, kita lanjut dulu aja sesinya. Siap Bapak Ibu? Bapak Ibu yang paling belakang masih bisa dengar nggak suara saya? Kalau mereka pada bilang masih, udah lanjut aja. Hmm. Sambil nunggu mic-nya diperbaiki. Hmm. Elegan aja. Kalau tiba-tiba mati lampu misalnya gimana? Ya udah sama. Kita tetap Mati lampu. manggil. Saya pernah loh Pak, saya pernah loh kayak gitu. Tiba-tiba mati lampu. Saya ngomong gini, tolong dong panitia bantu untuk panggilkan teknisi Oh. hotelnya atau ruangannya untuk bantu cek koneksi listriknya. Tapi Bapak Ibu, sambil kita menunggu diperbaiki, kita lanjut dulu aja, siap? Udah, sesi tetap lanjut seperti biasa. Kemudian ini, Coach, teknik untuk berinteraksi selama kita presentasi, interaksi ke audiens itu bagaimana? Jadi kita kesannya ada ada ikatan dengan penonton, kita nggak nerocos terus, itu bagaimana, Coach? Seperti yang barusan saya lakukan, Mas. Sepanjang sesi, saya banyak menanyakan kan, apakah Bapak Ibu pernah mengalami ini? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami itu? Tujuannya agar bisa paling enggak mereka jawab pernah atau enggak pernah. Iya atau tidak. Ini kan sebetulnya udah bagian dari interaksi. Misalnya, sebelum kita mulai belajar bagaimana caranya memanfaatkan kartu tarot, siapa dari Bapak Ibu yang sudah pernah diramal pakai kartu tarot? Misalnya. Gitu aja. Sering-sering seperti itu aja, Mas. Misalnya dalam 1 jam, katakanlah 3 atau 4 kali lah kita mengajak orang untuk interaksi. Kemudian kalau kita melakukan interaksi, apakah tidak akan mengolor waktunya, Coach? Coba lakukan senyamannya aja lah, Mas. Senyamannya aja. Jadi maksud saya gini, kita juga pasti bisa kira-kira waktu kan. Interaksinya ya interaksi yang sederhana aja yang tadi saya bilang. Jawabannya misalnya ya atau tidak, pernah atau nggak pernah. Ya jangan suruh mereka nyanyi juga ke depan. Menurut saya ibarat kata telat 5-10 menit masih oke lah. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Maksud saya gini loh Bapak Ibu. Kita mengajak peserta interaksi, molornya juga nggak akan sampai 1 jam. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oh ya, yang membutuhkan sertifikat mau untuk masuk ke grup dulu. Linknya sudah saya temukan di kolom chat. Nanti absensinya, presensinya nanti saya cantumkan di grup webinar. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jika tidak ada, ini terakhir dari saya. Bagaimana ya, Coach, untuk bahasa yang kita gunakan jika kita presentasi mungkin di hadapan orang-orang muda, kemudian untuk eksekutif, untuk orang-orang tua, itu apakah ada perbedaan, Coach? Tentunya ada perbedaan. Saya kalau lagi bicara kepada masyarakat tanda kutip secara publik seperti ini atau bicara ke anak muda, saya lebih suka gunakan bahasa yang nyantai, bahasa yang sehari-hari, bahasa yang ringan lah. Namun, kalau saya bicaranya kepada eksekutif atau investor atau pimpinan-pimpinan besar, saya mungkin akan lebih banyak menyertakan logos yang tadi saya sempat sampaikan, Mas. Data, angka, fakta, statistika. Karena kan bagaimanapun juga yang namanya eksekutif, yang namanya pimpinan, itu pasti menyukai hal-hal yang bersifat data. Betul ya? Misalnya kalau kita ngomong gini, saya bisa meningkatkan omset Anda hingga 3 kali lipat. Nah, pasti dia akan nanya, buktinya mana?
Iya sih, iya, betul, Betul ya? betul. Buktinya mana? Tunjukin dong saya datanya omset sebelum sebelum dipegang sama kamu sama setelah dipegang sama kamu. Tunjukin Mhm, dong akun Instagram klien-klien kamu. Tunjukkan mhm, dong postingan-postingan klien-klien kamu misal seperti itu. mhm, Makanya kenapa saya lebih suka show data, data, dan data kalau untuk eksekutif. Tapi mhm, kalau untuk publik, saya lebih suka show cerita, cerita, cerita dengan bahasa yang santai. mhm. Itu. Kemudian ini Coach, ini ada pertanyaan dari Pak Dendi. Kalau ada audien yang protes, nah, ini mungkin cara mengendalikan audiens bagaimana, Coach? Oke, good question. Simple aja. Misalnya gini, Bu atau Pak, Mhm, kalau saya boleh tahu misalnya, kita kita tetap stay cool aja. mhm, Kita tanya, apa sih yang menjadi eh, apa sih yang menjadi masalahnya dia? Apa sih yang mhm, menjadi keresahannya dia? Kalau mhm, misalnya kita merasa kita belum bisa menjawab problemnya atau keresahannya, ya udah tadi yang kita bilang, coba saya cari dulu, coba saya gali dulu, nanti kita ngobrol berdua ya Bu setelah selesai acara. Gitu. mhm, mhm. Stay cool Oke, aja. semoga menjawab Pak Dendi. Kemudian ini Coach, ini pertanyaan terakhir dari tadi terakhir terus ini. Hmm, eh Ya, pada dasarnya itu manusia itu tidak tidak suka diceramai, tapi lebih suka diceritai. Nah, ini konsep public speaking dengan menggunakan storytelling itu seperti apa, Coach? seperti yang tadi saya bilang, Mhm, kita kan gini, kita itu nggak mungkin kalau apalagi kalau kita misalnya mau membawakan acara seminar atau mhm, mungkin acara presentasi bisnis. Kalau mhm. acaranya full cerita, esensinya nggak dapet dong. Oh, Tetap mesti ada keilmuan, tetap mesti ada teori yang kita kasih. Itu mhm, nggak bisa lepas. Tapi yang tadi mhm, saya bilang, masukkan patos sebanyak mungkin. Masukkan ilustrasi, cerita pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, metafora, sebanyak mungkin. mhm, mhm, Jadi mungkin kalau saya boleh kasih persentase gitu ya, analogi mhm, persentase, mungkin 60% teori, 40% cerita. mhm. Itu nggak akan membosankan kok. Ada pertanyaan lagi? Iya, Ini dari Pak Nur Hidayat ini. Jika audiensnya lebih pintar daripada kita terkait materi yang disampaikan, gimana penanganannya kalau kita banyak bertanya untuk menguji kita. Jadi bagaimana ya cara mengetahui oh ini audiens ini ngetes kita ini. Nah, ini. tadi yang saya bilang, yang tadi Hmm. seperti pertanyaannya Ibu siapa tadi yang di awal-awal ya. Ya, ya, Di ya. awal kita sampaikan kita tidak bermaksud untuk menggurui. Hmm, Kita hmm, hanya murni untuk sharing. hmm, Biasanya orang kalau sudah seperti ini, hmm, hmm. mereka tidak enak hati atau nggak tega buat muji kita Bapak Ibu. Oh, oh. Ya, tapi kalau misalnya memang ternyata mereka masih nekat tanda kutip untuk menguji, ya Iya, iya, tadi iya. saya bilang stay cool aja, jawab semaksimal mungkin, jawab sepengetahuan Bapak Ibu. Oh, Kalau oh. emang ternyata masih bingung juga, ya udah yang tadi saya bilang, jawab juga dengan jujur. Lebih baik jujur dibandingkan so tahu salah pula. Hmm, hmm. Itu bahaya. Karena ada beberapa audiens itu yang mungkin lebih pintar dari kita ini, Coach, membantai kita, Coach, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ya menguji kita. Pasti, Pak. Kadang-kadang Hmm. ya, Pak, bahkan ada orang yang ngomong gini, saya mau ikut seminarnya Pak Pram karena saya mau nguji. Setinggi apa ilmu dia? Ada loh Pak yang kadang-kadang kayak gitu, Pak. Oh, wow. Jadi tujuan dia bayar itu bukan buat dapat ilmu, tapi mau membanggakan diri dia gitu loh. Terus Ya, ngomong ke ya, ya. orang-orang, "Alah ilmunya si Jody begini doang, ilmunya si Ono begini doang." Heeh, Banyak, heeh, Pak. heeh. Tapi kalau saya mintai jadi narasumber di sini nggak mau. Nah itu, Pak. Gregetan, Pak. Cubit aja, Pak. Iya, kadang-kadang banyak yang apa yang protes itu. Tapi begitu saya undang jadi narasumber, waduh jangan saya Mas Pram. Waduh gimana sih Bapak ini? Pulang aja, pulang. Bobo, Oke. bobo. Yang cantik, bobo. Iya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, kita menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis, punya usaha, silakan untuk mempromosikan di sini. Ya.
Berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Ada? Ini mumpung loh ya, gratis. Dibandingkan Bapak Ibu pasang iklan di FB atau di Instagram, bayar loh. Yo, praktek ngomong, praktek ngomong. Iya, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Kita semua belajar. Saya dulu juga malu-maluin kok, Coach, tidak seberani ngomong seperti ini. Tapi setelah ikut pelatihannya dari Coach Nakal Pranajaya, jadi cerewet sekarang. Sama, Pak. Saya Oh, juga iya. dulu waktu masih zaman-zaman SD, jangankan buat ngomong begini, Pak. Buat mimpin doa di depan 5 orang juga saya kelabakan, Pak. Ya, ini Bu Suri Maulida untuk yang bisnis UMKM maksudnya gimana, Bu? Mungkin bisa open mic. Oh, belum ada bisnis. Ya, ya, ya. Kok jadi Yes, closing Pak. statement-nya? Closing statement-nya? Oke. Ingat Bapak Ibu semuanya, saya mau mengajak Bapak Ibu, yuk praktek, praktek, dan praktek. Karena percuma Bapak Ibu. Kita kalau Bapak Ibu ibaratnya udah nonton OMG pada malam hari ini. Bapak Ibu udah dapat teorinya. Tapi kalau nggak praktek, nggak akan jadi apa-apa juga. So yuk, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk praktek, praktek, praktek. Dan saya tunggu cerita sukses, kisah sukses dari Bapak Ibu semuanya. Thank you. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Jody atas materinya hari ini. Sangat-sangat Thank you. mencerahkan, Thank you, sangat-sangat Pak apa ya, Pram. menambah ilmu bagaimana kita berani berbicara di depan umum atau di depan kamera seperti ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.